Halo semua, di video kali ini gue akan bahas salah satu jam tangan microbrand asal China yang bernama San Martin. Dan nanti akan gue review salah satu jam tangannya yaitu SN0116G2 GMT. Di akhir video gue juga bakal kasih tahu cara gunain fitur GMT World Timer. Jadi merek ini bisa dibilang baru, didirikan oleh seseorang yang bernama Liao Qiaming di tahun 2016. Awalnya ia belajar langsung di pabrik mengenai seluruh proses pembuatan jam tangan, mulai dari desain, pembuatan casing, hingga produksi jarum jam dan dial dari jam tangan. Setelah 6 bulan mempelajari semuanya, pada akhir 2016, jam tangan diving berbahan bronze pertama dari San Martin berhasil dibuat. Jam tangan ini memperoleh banyak dukungan, terutama dari forum jam tangan domestik di China. Kemudian di tahun 2017, San Martin pindah ke kota Tongquan. Alasannya untuk mempermudah melakukan pengawasan kualitas serta mempermudah kerjasama dengan Chongqing University Watch Institute. Sampai saat ini, San Martin sudah membuat puluhan model jam tangan. Selain itu, mereka juga mendaftarkan 8 paten desain dan 2 paten praktis untuk struktur jam tangan. Merek ini juga cukup banyak mendapat feedback positif, salah satunya dari forum jam tangan terbesar yaitu What You Seek. Sekarang kita review salah satu jam tangannya dengan reference number SN0116G2. Jam tangan ini punya fitur GMT World Timer, jadi kita bisa lihat beberapa zona waktu dalam satu jam tangan. Kita mulai dulu dari spesifikasi. Case-nya berbahan 316L stainless steel, diameternya berukuran 39,5 mm dengan ketebalan 12,5 mm dan lak tulak 46,5 mm. Kacanya berbahan sapphire dengan anti-reflektif, bezelnya berbahan ceramik, menggunakan movement automatic NH34 dan memiliki water resistant hingga 100 meter. Bagian braceletnya menggunakan tipe Beads of Rice dengan fitur extension. Jadi fitur ini memungkinkan kita memperpanjang bracelet. Caranya kita cukup tekan bagian ini, lalu ditarik. Dipakainya cukup nyaman dan juga finishingnya halus. Lanjut ke luminusnya, di bagian ini San Martin menggunakan dua tipe luminus. Warna biru menggunakan BGW9 dan warna hijau menggunakan C3 atau C3. Buat gua, jam tangan ini salah satu opsi paling worth it di kelasnya. Di harga 5 jutaan, kita udah dapat jam tangan dengan movement GMT automatic, ceramic bezel, bracelet yang nyaman, dan finishing yang solid. Oke, sekarang kita akan coba cara menggunakan fitur GMT World Timer. Pertama, kita harus tahu dulu bagian dari jam tangan GMT ini. Mulai dari bagian terluar yaitu bezel. Bezel ini berisikan nama-nama kota. Kemudian di bagian dial terdapat angka-angka dari 1 sampai 24 yang disebut sebagai 24-hour marker atau indeks 24 jam. Bagian ini nantinya digunakan untuk membaca jarum GMT. Kita ambil satu contoh, misalnya kita berangkat dari Jakarta ke kota Denver di Amerika jam 6 pagi di tanggal 1, dengan waktu tempuh selama 20 jam. Sesampainya di kota Denver, jam tangan kita masih menunjukkan waktu Jakarta, yaitu jam 2 pagi di tanggal 2. Tapi waktu sebenarnya di kota Denver adalah jam 1 siang di tanggal 1. Alasannya karena kedua kota ini memiliki perbedaan waktu selama 13 jam. Buat mengaturnya, pertama kita set jarum jam ke waktu lokal, atau tempat di mana kita berada, yaitu di Denver. Jadi kita set jarum jamnya ke jam 1 siang di tanggal 1. Kemudian arahkan jarum GMT ke angka 2 di indeks 24 jam. Karena angka 2 ini menunjukkan jam 2 pagi, yang mana merupakan waktu Jakarta saat itu. Jangan lupa juga putar bezel supaya sejajar dengan jarum GMT. Karena di bezel nggak ada nama Jakarta, kita bisa pakai Bangkok sebagai patokan. Dari sini, kita udah bisa melihat dua zona waktu yang berbeda dalam satu jam tangan. Selain itu, kita juga bisa mengetahui waktu di kota lain dengan melihat bezel dan indeks 24 jam. Itu tadi sedikit panduan menggunakan fitur GMT World Timer. Jadi apakah fitur ini masih berguna? Untuk sebagian orang mungkin masih. Tapi yang jelas di era sekarang semuanya udah lebih mudah karena adanya teknologi. Sekian video singkat dari gua, terima kasih yang udah nonton. Semoga videonya bisa bermanfaat.